Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta standar K3 perkantoran. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari materi yang sebelumnya telah saya sampaikan mengenai standar ergonomi perkantoran. Sebelum kita lanjutkan ke materi, saya izin pantun dulu Bapak Ibu sekalian ya. Siap, Pak. Tolong dijawab dengan uhuy. Malam-malam makan ketan. Uhuy. Setelah itu lanjut cuci kain. Uhuy. Dengan senang hati saya ucapkan, Uhuy. selamat pagi para peserta pelatihan. Uhuy. Tepuk tangan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review pembelajaran terlebih dahulu mengenai standar ergonomi perkantoran. Antara lain yang pertama adalah luas tempat kerja, kemudian tata letak peralatan kantor, lalu kursi kerja, meja kerja, postur kerja, koridor, dan dua materi ini selanjutnya adalah yang akan kita bahas di pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu durasi kerja dan penanganan beban manual. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita main games konsentrasi dulu dengan tujuan supaya Bapak Ibu sekalian bisa fokus konsentrasi ke pembelajaran yang akan saya sampaikan. Nama permainannya adalah berapa kali bola memantul ke dalam lingkaran. Bapak Ibu sekalian harap memperhatikan layar ya. Akan saya putar videonya. Baik. Berapa kali bola memantul? 10 kali. Betul sekali, luar biasa. Selain bola memantul, apalagi yang Bapak Ibu tangkap? Silakan Pak Yandi. Bentuk lingkarannya berganti, Pak. Betul sekali, luar biasa. Selanjutnya? Warna backgroundnya berganti. Betul sekali Pak Prima, luar biasa. Izin Pak, ada emoticon senyum Pak di bolanya. Tepat sekali Pak Lukman. Ada bentuk lain selain bola. Tepat Bu Astrid. Baik. Bapak Ibu sekalian sudah konsentrasi 100% dan siap untuk melanjutkan pembelajaran. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu standar ergonomi durasi kerja. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu sekalian pernah merasakan kondisi seperti ini? Sakit pinggang misalnya, kemudian sakit leher, bahkan sakit dua-duanya pinggang dan leher, dan yang paling sering adalah mungkin pening pada saat mengerjakan sesuatu di depan laptop. Jika Bapak Ibu sekalian pernah merasakan hal ini, artinya Bapak Ibu sekalian sedang merasakan yang namanya penyakit akibat kerja atau disingkat PAK. Nah, PAK itu menurut Permenaker nomor Per/01/Men/1981 adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerja atau lingkungan kerja. Artinya, jika Bapak dan Ibu sekalian pada saat bekerja di kantor mengalami suatu penyakit akibat suatu pekerjaan tertentu, artinya Bapak Ibu sekalian sudah merasakan PAK ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu contoh dari PAK, yaitu Computer Vision Syndrome atau CVS. Agak asing ya, belum pernah dengar? Baik, saya coba jelaskan. Computer Vision Syndrome atau CVS adalah sekumpulan gejala pada mata dan leher yang disebabkan oleh penggunaan komputer atau layar monitor yang berlebihan Bapak Ibu sekalian. Nah, jika Bapak Ibu sekalian bekerja melihat komputer terlalu lama, nanti akan ada gejala-gejala. Gejala seperti apa? Penglihatan menjadi ganda, mata menjadi buram, nyeri kepala, iritasi mata, dan terakhir mata merah dan kering. Apakah Anda pernah merasakan gejala tersebut? Jika pernah, artinya Bapak Ibu sekalian mengalami PAK. Kemudian bagaimana cara mencegahnya? Di slide ini, Kementerian Kesehatan melalui Permenkes nomor 48 tahun 2016 menyampaikan ada metode 20-20-20 untuk mencegah mata lelah. Apa sih metode ini? Metode 20-20-20 adalah jika Bapak Ibu sekalian melihat laptop atau layar komputer selama 20 menit, lalu alihkan pandangan Bapak Ibu sekalian untuk melihat objek sejauh 20 feet atau 6 meter dan istirahatkanlah mata Bapak Ibu sekalian selama 20 detik. Sudahkah Anda melakukan itu? Nah, jika belum, tolong lakukan di tempat kerja Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini masih seputar tentang durasi kerja.
menurut Permenkes nomor 48 tahun 2016, setiap 2 jam bekerja sebaiknya diselingi peregangan selama 10 sampai 15 menit. Peregangan seperti apa? Nah, Kemenkes mengeluarkan sebuah senam yang dinamakan senam B-Fit. Apa sih senam B-Fit? Kurang lebih seperti ini. Dia ada 4 gerakan. Nah, supaya lebih paham, akan lebih enak lagi kita praktek Bapak Ibu sekalian. Oke, prakteknya tetap di kursi saja. Bapak Ibu sekalian silakan agak mundur sedikit agar tercipta space bisa melakukan gerakan-gerakan yang ada di layar nanti ketika saya putar videonya. Baik, yang pertama adalah gerakan sprint. Saya putar videonya, Bapak Ibu sekalian bisa langsung mempraktekkan. Nah, gerakannya seperti itu. Tiru gerakan jalan selagi di kursi kerja. Lakukan gerakan ini selama 20 detik selama repetisi 10 kali. Kemudian gerakan kedua adalah elbow to knee. Gerakan ini angkat kaki secara bergantian seolah merapatkan liku ke siku kakinya. Seperti itu. Lakukan selama 30 detik dengan repetisi 10 kali. Dan gerakan yang ketiga dan keempat adalah jumping jack sit dan sit kicking. Seperti ini videonya. Angkat tangan lurus ke depan dan buka kaki lebar. Lakukan selama 30 detik dengan 10 kali repetisi. Dan yang terakhir adalah gerakan sit kicking. Contohnya adalah seperti ini. Angkat kaki dan seperti menendang, meluruskan, kembalikan ke bawah. Bapak Ibu bisa mengganti kakinya dengan bergantian. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah paham ya dengan peregangan-peregangan yang ada di senam B-Fit ini? Mudah-mudahan dapat diterapkan di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya yaitu standar ergonomi penanganan beban manual atau manual handling. Nah, menurut Hari Purnomo pada buku Manual Material Handling, penanganan beban manual adalah aktivitas yang setiap hari dilakukan oleh manusia antara lain proses mengangkat, mendorong, memanggul, menarik, dan aktivitas lainnya dengan material lainnya tanpa alat bantu mekanis. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan penanganan beban manual yaitu mengangkat saja. Nah, jika kita lihat sama-sama di gambar di samping ini, pesannya adalah Bapak Ibu sekalian jangan mengangkat beban yang berat sendirian. Kenapa? Karena di situ ada risiko cedera pada punggung Bapak Ibu sekalian. Hindari. Namun bagaimana jika Bapak Ibu sekalian harus tetap mengangkat dalam suatu pekerjaan? Bapak Ibu sekalian harus tahu cara terbaiknya sesuai dengan ilmu ergonomi. Jika tidak, akan berisiko seperti gambar ini, cedera punggung. Nah, untuk itu kita lebih paham lagi, langsung praktek saja. Baik, untuk praktek ini saya membutuhkan 2 volunteer. Volunteer pertama, Mas Prima, silakan maju ke depan. Sudah saya siapkan alat. Silakan Mas Prima angkat barang tersebut sesuai dengan yang Mas Prima tahu. Baik, kembalikan lagi. Nah, silakan kembalikan batu dulu. Terima kasih Mas Prima atas partisipasinya. Baik, untuk yang kedua ini saya akan memanggil Mas Yandi sebagai yang akan praktek dan langsung untuk mengikuti instruksi saya bagaimana cara mengangkat barang yang benar sesuai dengan ilmu ergonomi. Baik, silakan Mas Yandi. Saya arahkan tahapan penanganan beban manual handling adalah tekuk pinggul dan lutut jongkok ke arah benda yang akan diangkat. Kemudian tarik sedekat mungkin arah ke badan, angkat dengan meluruskan kaki, berdiri dengan punggung tetap lurus. Baik, silakan dikembalikan lagi Mas Yandi. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan duduk kembali. Nah, jelas ya Bapak Ibu sekalian bagaimana bedanya mengangkat beban secara benar dan tidak. Dan itu pastinya akan mengandung risiko jika tidak mengangkat beban tersebut dengan benar. Baik, kita sudah masuk ke tahap question and answer atau pertanyaan. Baik, jika ada pertanyaan kah? Baik, silakan Mbak Astrid. Bu Astrid. Bagaimana cara untuk meningkatkan kesadaran pegawai akan penerapan standar ergonomi perkantoran? Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat luar biasa Bu Astrid. Izin saya jawab. Untuk menjawab tersebut, langkah pertama adalah di bagian sekretariat suatu instansi Bapak Ibu sekalian,
perlu terlebih dahulu untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tentang standar ekonomi perkantoran. Caranya bagaimana? Bisa dengan pelatihan, mengundang narasumber bisa dari Dinkes atau Disnakertrans yang lebih paham mengenai standar ekonomi perkantoran. Kemudian tahap keduanya adalah setelah mendapatkan ilmu, teman-teman sekretariat harus bisa menularkan kepada pegawai lain di kantornya. Bagaimana caranya? Bisa melalui sosialisasi, poster-poster, video pembelajaran, dan kunci terpentingnya adalah konsistensi dalam menyampaikan perihal tersebut kepada pegawai. Karena standar ekonomi perkantoran dapat diterapkan dengan habit atau kebiasaan yang terus-menerus. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu Astrid. Mudah-mudahan dapat menjawab. Terima kasih. Izin saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk ke tahap kesimpulan dan evaluasi. Saya izin menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah standar ekonomi perkantoran jika dilaksanakan dengan baik, khususnya mengenai durasi kerja dan manual handling, dapat menyebabkan kita terhindar dari penyakit akibat kerja serta meningkatkan produktivitas kerja. Terkait dengan evaluasi, saya juga perlu menanyakan terkait dengan praktek yang sudah dilakukan kepada teman-teman Bapak Ibu yang sudah melakukan praktek. Baik, pada Pak Prima, apa yang Anda rasakan setelah melakukan praktek? Tadi saat melakukan praktek seperti otot punggung saya ada yang tertarik. Baik, terima kasih jawabannya Pak Prima. Selanjutnya Pak Yandi, Ya Pak. apa yang Anda rasakan ketika Anda praktek tadi? Tadi ketika saya mempraktekkan tidak ada tuh otot-otot ketarik yang seperti dirasakan Mas Prima. Baik, terima kasih jawabannya sangat luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, jadi saya menyimpulkan dapat kita lihat bahwa jika pengangkatan barang dilakukan sesuai dengan ilmu ekonomi yang tepat, akan baik untuk tubuh kita dan tidak akan terkena penyakit akibat kerja. Tentunya kita dapat meningkatkan produktivitas kita juga. Izin saya menyampaikan quotes of the day, yaitu bekerjalah dengan aman, keluarga Anda menunggu di rumah. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, dalam bekerja harus memahami lingkungan, memahami risiko, karena dengan hal tersebut kita dapat terhindar dari penyakit akibat kerja dan pulang ke rumah dengan selamat bertemu dengan keluarga yang sudah menunggu Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum menutup, izin saya sampaikan pantun penutup. Mohon bantuan uhuinya. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah membersamai saya selama ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya mendoakan Bapak Ibu sekalian dapat selamat sampai tujuan dan maafkan jika saya terdapat kesalahan dalam kata-kata. Saya tutup, terima kasih.